Pagi, Miss. Tadi kamu datang ke kantorku jam berapa? Lupa tuh kayaknya Jam 10-an ya? Iya, kayaknya jam 10-an. Iya, jam 10-an. Terus kamu datang ke kantor saya, otomatis kamu udah tahu TikTok saya mestinya ya. Iya. Gini, saya mau tanya, kamu di Singapura berapa lama? 6 tahun. Oke, tadi sudah tak biodata kan ya? Iya, benar. Carikan majikan. Sekarang saya mau tanya, kasusmu itu apa? Kasusnya itu saya itu kasih data saya ke saudara saya itu. Saudaramu sendiri? Iya, saudara dari bapak saya. Di Hong Kong sini? Iya. Alasannya dia bilang ke kamu untuk pinjam data itu bagaimana? Dia tuh bilang gini, katanya saya di sini banyak hutang, kata dia tuh. Saya kan nggak tahu ya, hutang apa, hutang bayar bank, katanya. Dia bilang alasannya itu buat nutup buat apa sih, nutup nama dia di bank itu, bayarin hutang teman dia yang kabur gitu. Saya bilang, saya mah cuma punya tenaga, kata dia. Iya, emang dia tenaga yang dibutuhin. Nah, pas bilang tenaga, dia bilang paspor kamu sama siapa, kata dia tuh. Terus saya jawab, sama saya. Emangnya kenapa? Ya udah, kata dia tuh. Nah, pas itu udah minggu dia datang ke taman. Kapan itu minggunya? Lupa tuh tanggalnya. Ada berapa bulan dia nggak bayar? Bulan inilah. Oh, nggak bayar. Terus? Tapi yang pertama dia oke, lancar. Bisa nutup nama saya. Renew lagi. Oh, renew lagi banknya. Iya, nah renew lagi. HS itu setoran ketiga, kalau nggak salah ketiga kayaknya tuh. Nah, yang mau jalan keempat itu dia mau renew. Nah, tapi kan dia kan belum setoran. Saya teror dia lah dengan alasan wajib kan, itu kan nama saya. Betul. Bener nggak? Iya dong. Saya bilang gini, Yul, gimana nih? Kata saya, ada pihak bank datang ke sini nyariin saya. Cuma yang nemuinya bukan saya, anak majikan saya. Begitu anak majikan nutup pintu, dia natap itu kayak orang nggak suka, sinis gitu. Saya tuh seolah-olah saya tuh kayak pencuri. Tapi gitu. saat itu kamu tahu nggak kalau dia nggak bayar? Belum. Ya kan saya. Tapi memang jangan nyebutin banknya ya. Namanya nggak usah. Tapi memang banknya itu datang ke rumahmu. Cuma neror sih sebenarnya. Oh, cuma neror. Karena neror. Karena saya rasa itu untuk banknya itu WhatsApp ke saya, jadi kan kamu ketakutan. Iya, akhirnya nama ketahuan. saya gitu kan. Nama saya, jadi saya lah berpikir bagaimana caranya biar dua orang itu bayar gitu, apapun alasannya saya lakuin lah. Jadi terpaksa lah saya bikin buntu. Neror dia mungkin ya oke, saya coba. Nah, begitu saya neror dia bilang ke suaminya ini gitu kan. Tapi emang salah saya nggak cerita dari awal. Yang dia tahu itu hutang saya segitu, nama saya Bank hutang berapa? saya. Di bank berapa? Satu bank apa 2 bank? Apa 3 bank? 4. Oh my god. Jadi dokumenmu sama saudaramu itu dibawa ke bank 4 bank. 3 bank sebenarnya. Ya, yang pertama berapa bank? Yang pertama itu satu bank itu berapa ribu? Karena saya nggak merasa minjem, jadi saya nggak ngelihat itu dolarnya. Yang penting paspor saya kembali, itu doang. Tetapi kan ada tagihannya masuk. Ada. Ada beberapa bank yang WhatsApp kamu mestinya. Ada. Tagihannya berapa? Yang pertama berapa ribu? Ada 4.000. Padahal ini saudaramu ya. Bentar, saya terakhir tuh saya bawa nih suratnya nih. Suratnya saya simpan, soalnya saya. Coba sini tak cek saya. Bentar. Nih, jumlahnya nih. Karena saya nggak merasa minjem kan. Oke, ntar saya cek dulu. Tuh. Jadi telat lah tuh 2 bulan. Ntar ini jumlahnya 14.060. Iya. Yang satu ini. Iya, ini surat yang kedua, yang ketiga. Surat yang kedua ini tagihannya 2.552. Oke. Surat yang ketiga sama majikan katanya. Surat yang ketiga ini saya tahan, kata dia. Tapi nggak kamu bayar ini? Enggak lah. Karena bukan kamu yang pinjam. Ya. Bukankah sebenarnya bank itu biasanya telepon kamu confirm untuk mencairkan uang itu, dia telepon kamu sekali lagi, apa kamu namanya ini? Iya. Waktu itu kan anggap aja kamu namanya Pak Ijem, kamu pinjam uang. Iya, kamu bilang gitu. Iya. Kamu sanggup enggak ini bayarnya? Sanggup gitu. Iya. Oh, bener nggak itu? Ya kan kamu di rumah atau kamu di depan dia? Ke bank bareng? Enggak, Kak, cuman telepon aja.
teleponan cuman yang ngebank itu cuman nggak nelpon yang kamu harus bayar segini. Nah pas pergi banknya tuh dijelasin kayak gini. Tapi kamu pergi ke bank berdua sama mbak anak bulemu itu, saudaramu? Enggak, dia cuma kayak nunggu di luar gitu. Oh jadi tetap yang masuk ke bank itu kamu? Iya. Cuma setelah kamu dari bank udah dijelasin nih, oh dia ini kamu punya utang ini Iya, itu dijelasin. ini gitu ya. Iya. Terus Sementara setelah saya kamu mikir, terima duit, iya, bulemu di depan pintu iya keluar. ngambil duitnya. Enggak, biar nggak tahu. Jadi itu uang katanya simpan dalam tas kamu dulu. Nanti udah jauh dari Bang. baru kayak misalkan MRT, Taman. Nah, Nah kamu terus dia ngambilnya di mana waktu itu? baru kasih ke saya. Uangnya ada di saya, di tas saya. Goblok gak kamu ambil? Ya kan saya kan nggak tahu, Mi. Aduh. Oke, terus habis Ya, itu emang itu kan, salah saya. ya, waktu ngasih uang itu di mana? MTR? Ya kayak semacam tempat-tempat jauh lah gitu, kayak Taman, Dari situ. MTN Oh, gitu kan. Terus Gitu. kamu udah berusaha telepon keluarganya saudaramu? Udah. Terus bukannya tambah selesai tapi berantem kan? Iya, nah yang ini nih ya, dia tuh gade paspor. Yang pertama paspor saya digadein sama dia, emang dia tebus renew baru bank, belum setoran, sama sekali belum. Oh my god. Tuh atas nama saya, kata saya gini bilang, saya udah bilang dari awal satu bank aja cukup, saya nggak mau nama saya jadi banyak. Kata dia, janji nanti saya lunasin, janji saya lunasin. Tai ya. 2 bank. Oke, saya bilang aja ke awal kan, satu bank aja, saya mohon ke dia, nanti dilunasin. Oke, lunas tuh 2, nambah lagi 3. Karena untuk melunasi yang pertama dia harus buka yang kedua, renew dulu baru bisa melunasi Iya. yang itu. Gitu. Saya pikir nih ceritanya gini ya, saya pikir nama saya tuh bakalan dilunasin, tahu-tahu pas dia pulang Indonesia tanpa kabar dari majikan. Udah gitu pulang? ya. Udah. Dia juga nggak bilang saya. Yang majikannya tahu itu, yang sebut namanya ya lupa. Yang majikannya tahu itu si dia itu pulang bilang ke majikannya, sama saya juga tahu, sedang saya nggak tahu apa-apa. Dia pulang aja nggak tahu. Kalau saudara saya nggak bilang, bablas saya bener-bener. Paspornya. Jadi Iya. paspor sekarang udah kamu pegang tadi ya. Udah ditebus sama dia. Jangan percaya orang lain atau walaupun saudaramu. Ya, itu saya kan itu biasa buat contoh. gitu, Iya, aduh sayang saudara Iya. justru lebih mengerikan. Ya, Mereka lebih itu tega. emang saya bodoh di situ. Iya, Ya, saya bodoh. Nggak apa-apa. Emang. Kadang saudara itu lebih kejam daripada orang lain. Iya. nggak? Iya makanya. Ya udah, lain kali hati-hati. Ini udah tahu kan saya rekam loh ya, udah tahu. Jadi otomatis ini kejadian di kamu untuk pelajaran orang lain. Iya. Biar mereka tidak percaya sama orang lain juga. Dan paspor juga nggak boleh dikasih orang lain juga. Kan kasihan. Kamu di saat dia terima uang, kamu ada dicipratin nggak duitnya? 1.000, 2.000 atau Ada. dikasih berapa sayang? 100 ya, 100 uang ya. Terus dikasih makan juga. Nah, yang uang 100 itu sama dia pulang Indonesia, saya kan lapor tuh sama keluarga saya. Ini kan gitu kan ya. Nah, dihitung sama dia. Ya, Oh, suruh di hitung dalam aja. hati saya tuh, berarti selama ini tenaga saya itu dia kuras. Berarti kalau saya kurang tidur, saya lagi tidur tuh dia nelpon, katanya katanya ambil bang, katanya ini renew, katanya duitnya udah ada, nanti kamu tinggal ini. Oke, saya bilang. Padahal tuh saya dalam posisi masih tidur. Jadi ngantuk. bank 4 paspor digadein cuma dapat 100 sama dikasih makan saudaramu. Iya. Jangan percaya orang lo ya. Iya. Ini cukuplah selesai ya. Nah, Ini kan dia itu nggak bisa pulang kalau saya nggak renew bank itu. jadi kamu renew lagi. Nah, karena ini apa, paspor dia ditahan di Pegadian itu. Kalau dia nggak renew, dia nggak bakal bisa pulang. Posisinya apa? Dia diancam sama yang tukang Pegadaian itu. Kalau kamu nggak bayar sekarang, saya bakal kontak majikan. Dimana dia nggak takut, makanya dia itu telepon ke saya. Udah masuk lagi. Iya. paspor Habis ini dia hati-hati tuh. ya sayangnya. Iya, Miss. Nggak boleh ya sayangku. Jangan. Kasihan kamu. Udah baru lagi ya kan. Baru 9 bulan ya? Iya, Apa? 9 bulan. Lah ya, 9 bulan udah dikerjain saudara sendiri nih. Contoh teman-teman ya, jangan percaya sama orang lain, juga jangan percaya saudara sendiri. Karena kadang itu seperti ini, keluguan dia, kebaikan dia, nggak teganya dia pikir saudaranya tidak akan lari kemana.
justru dia yang lebih menghancurkan dirimu, bener? Iya. Nah begitu dia pulang Indonesia, majikannya tuh miralin dia. Saya berpikir majikannya bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah dia tuh nggak terima dipiralin. Terima nggak Wajar terima? kan? Iya dong. Dia ninggalin saya sendirian. Janji bareng-bareng. Apa-apa cerita ini. Tapi pas giliran dia balik, coba bayangin gimana nggak stres ya? Utang bank banyak, ditinggal sendirian. Iya. Udah. Tuh. Mau nangis ini? Mau nangis, nggak bisa lah, udahlah, malu. Malu ya? Iya, nggak apa-apa, tak bantu ya. Iya, Miss, Itu makasih. aja, ya oke. Ya udah teman-teman ya, makasih ya sayang. Makasih, Miss. Senyum ya. Gak apa-apa yang sudah terjadi, biarin Iya. yang ke depan harus lebih hati-hati. Oke? Oke, Miss.